Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita diberikan sehat, diberikan kesempatan. Dan mungkin tidak semua orang mendapatkan hal itu. Dalam waktu bersamaan mungkin ada orang yang sakit, dalam waktu bersamaan ada orang yang tidak sempat. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat salam kita mohonkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Allah tercurah kepada beliau. Hari bahagia pada malam ini, malam yang ke-14 ya, ke-15 besok puasanya. Alhamdulillah. Tadi kata panitia jamaahnya sudah berkemajuan. Berarti ini benar-benar Muhammadiyah ya. Berkemajuan, Muhammadiyah berkemajuan. UMJ berkemajuan, jamaah berkemajuan. Tapi jamaahnya yang majunya saf ya. Jamaah yang maju itu saf. Tapi enggak apa-apa. Tidak usah bersedih hati. Karena tidak ada yang sama di dunia ini. Yang sholat dengan tidak sholat pasti tidak sama. Yang berjamaah dengan tidak berjamaah pasti tidak sama. Kalau sama semuanya, tentu saja itu bukan kita. Mungkin mereka. Topik pada malam ini tentang masalah Qiyam Ramadan ya, sebagai landasan peradaban ilmu. Qiyam Ramadan adalah mendirikan Ramadan, adalah membangun Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mendirikan amal-amal ibadah di bulan Ramadan, supaya Ramadan itu hidup di dalam kehidupan untuk di dunia dan untuk akhirat. Jadi Ramadan ini ya sebagai bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, dan bulan penuh rahmat. Dan bahkan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah dan juga sebagai bulan ilmu. Hadirin, Ramadan bukan hanya bulan puasa, ia adalah bulan Al-Quran. Bulan juga bulan ibadah dan bulan ilmu. Di dalamnya terdapat satu ibadah yang agung yang sering dilakukan, namun belum sepenuhnya kita maknai secara peradaban, yaitu Qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat, dengan tilawah, dengan doa dan zikir. Hadirin, malam-malam itulah yang menjadi rahim lahirnya peradaban besar. Qiyam Ramadan dalam Al-Quran dan hadis dapat kita lihat Allah menceritakan, menjelaskan, ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhul qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut. Nah ya, di sini nggak ada yang berselimut. Tetapi orang yang berselimut tidak selalu bermakna dia sedang berselimut. Kadang-kadang ayat Al-Quran itu mengandung makna seperti tertulis pada kata.
dan kadang-kadang dia memiliki makna yang lain yang perlu ditakwilkan sesuai dengan tujuan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Di dalam kitab tafsir dijelaskan siapa orang yang berselimut. Orang yang berselimut itu adalah orang yang berpangku tangan, orang yang selalu melipat tangan, atau orang yang pemalas, orang yang tidak mau bergerak. Ini juga dikatakan sebagai orang yang muzammil, orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, kata Allah itu. Dirikanlah malam, ya, kecuali sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Paling tidak sepertiga malam ataupun seperempat malam. Yang pada intinya ambil sebahagiannya, jangan untuk tidur semuanya, jangan untuk makan semuanya, tetapi tinggalkan sebahagian untuk beribadah kepada Allah. Allah serukan, qumil laila illa qalila, nisfahu awingkis minhu qalila, atau sebahagiannya, atau kurang, atau lebih daripada sebagian malam itu. Hadirin, kemudian warattilil Qur'ana tartila. Boleh juga sebagian malam itu kita mendengungkan ayat suci Al-Quran, mentartil Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, yaitu mentartilkan Al-Quran dengan suara yang indah. Perintah pertama pembentukan generasi Islam adalah bangun malam. Dahulu pada zaman Rasulullah sudah dibuktikan. Para sahabat as-sabiqun al-awwalun dikumpulkan bersama Rasulullah di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Mereka itu membangun peradaban. Peradaban dibangun ditandai dengan penanaman akidah tauhid yang kuat, dan kemudian melaksanakan ibadah, dan kemudian melaksanakan muamalah. Insya Allah peradaban akan lahir. Peradaban yang dimulai dengan tauhid, dengan akidah, maka insya Allah dia menjadi peradaban yang kuat. Peradaban yang kuat tak mudah rontok oleh kipasan angin atau tiupan angin. Peradaban yang kuat akan tetap bertahan sepanjang manusia itu masih ada. Islam menanamkan peradaban itu dengan landasan tauhid. 13 tahun Rasulullah di Makkah menanamkan tauhid, dan tidak banyak yang masuk, yang ikut bersama Rasulullah, tetapi dia menjadi pondasi, menjadi landasan atas berdirinya peradaban Muslim di dunia. Dimulai pada abad ke-6 dan sampai sekarang sudah abad ke-20, sudah lebih 15 abad peradaban itu tetap kokoh adanya. Kenapa? Karena landasannya kuat. Bagaikan seorang yang membangun gedung. Untuk membangun gedung yang kuat dan kokoh perlu pondasi yang kuat dan kokoh. Kalau ingin tinggi bangunannya, maka lebih dalam lagi pondasinya. Begitu juga pohon-pohon yang diciptakan oleh Allah. Pohon yang kuat adalah uratnya yang menghujam ke bumi, dan dia tidak akan mudah digoyang oleh angin. Begitulah peradaban itu. Jadi peradaban dibangun melalui penanaman akidah tauhid yang kuat. Insya Allah bangunan di atasnya akan lebih kuat. Kemudian Allah juga mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu bulan Ramadan yang di sana diturunkan kitab Al-Qur'an. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an juga membedakan antara huda, menjadi petunjuk, dan juga sebagai pembeda. Nah, hadirin bahagia, Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran.
Ramadan itu adalah bulan ilmu, adalah bulan petunjuk, dan juga bulan pencerahan. Ditandai dengan diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kalau ingin membangun peradaban ilmu, Al-Quran telah memberikan contoh, memberikan dasarnya, yaitu wahyu-wahyu Allah yang tersimpul dalam Al-Quran. Pada masa Rasulullah belum banyak ilmu pengetahuan, tidak ada cabang-cabang ilmu dalam Islam kecuali hanya Al-Quran. Setiap hari sahabat belajar Al-Quran bersama Rasulullah. Setiap saat wahyu turun kepada Nabi dan diajarkan kepada para sahabat dan dipahami maknanya serta diamalkan. Itulah ilmu pada zaman Rasulullah. Wahyu turun, diperdengarkan, dan Nabi pun menyampaikan kepada para sahabat, dijelaskan maknanya dan diberikan contoh untuk melaksanakannya. Itulah ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar manis di telinga, indah kedengarannya, tetapi dia juga butuh contoh, butuh untuk diimplementasikan. Barulah dia bisa menjadi merubah dunia. Kalau ilmu hanya di buku, wahyu hanya di Al-Quran, dan dia tidak akan merubah apa-apa, dan bahkan yang membaca pun tidak akan berubah. Untuk itu hari bahagia, ilmu itu kemudian berkembang sejalan dengan pendalaman ilmu manusia ketika itu, dan lambat laun dia berkembang dan bertumbuh. Awalnya hanya ada ilmu tentang ilmu Al-Quran, kemudian dipelajari, ternyata di Al-Quran itu ada ilmu-ilmu, ada ilmu tentang akidah, ada ilmu tentang ibadah, ada ilmu tentang muamalah, dan ada ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu tentang dunia, bagaimana menata dunia, menata ekonomi, menata masyarakat. Ternyata bisa juga digali dari Al-Quran. Itulah belakangan lahir ilmu-ilmu Islam, lahir ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu muamalah, dan lain sebagainya. Insya Allah itulah yang akan menjadi cikal bakal menjadi peradaban ilmu di dunia Islam ini. Hadirin bahagia, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan ihsan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, baik yang terdahulu. Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan juga mengamalkan Ramadan itu tidak bisa tanpa ilmu. Beribadah juga tidak bisa sembarangan kecuali dengan ilmu. Hadirin, Ramadan bisa melahirkan peradaban dengan fungsi sebagai syahrut tarbiyah. Ramadan itu sebagai bulan pendidikan. Ramadan mendidik Rasulullah, Ramadan mendidik para sahabat, dan bahkan sampai hari ini Ramadan juga bisa mendidik kita, mendidik jiwa kita, mendidik hati kita, dan mendidik akal kita. Manusia itu terdiri pada unsur jasmani, rohani, dan akal. Ketiga-tiganya perlu dididik. Al-Quran menyiapkan materi untuk mendidiknya itu. Bagaimana mendidiknya? Ya, wahyu pertama turun, bukan perintah sholat, bukan juga perintah puasa, tetapi yang turun itu Iqra. Allah berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu
yang telah mencipta manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmu hendaklah kamu agungkan dan muliakan. Tuhanmu yang telah mengajarkan dengan kalam, dengan pulpen, dengan alat tulis. Alamal insana malam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia dari apa yang tidak tahu menjadi tahu. Nabi Adam, manusia pertama yang diajar oleh Allah. Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Adam itu diajarkan oleh Allah segala nama-nama. Asma itu adalah isim, adalah nama. Isim itu adalah ilmu. Isim itu adalah tanda. Ilmu itu dengan tanda. Tidak ada ilmu tanpa tanda. Ilmu eksak ada tanda. Ilmu membaca ada tanda. Ilmu apa saja pakai tanda. Tanda itulah yang akan dipelajari. Tanda itulah yang akan diingati. Maka ilmu itu dengan tanda. Asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan dengan simbol-simbol, dengan nama-nama. Kemudian akal diberikan oleh Allah. Simbol dipikirkan oleh manusia, dicerna oleh manusia, dan kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu yang lain. Begitulah sejatinya fitrah ilmu. Ilmu dari yang satu menjadi dua, dari dua menjadi empat menjadi 8, dan seterusnya. Hadirin sidang yang tarawih yang berbahagia, begitulah paling tidak Ramadan bisa kita fungsikan sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan ilmu, dan yang akan membangun sebuah peradaban. Peradaban Islam telah ditunjukkan. Ada peradaban pada zaman Rasulullah, ada peradaban pada zaman Khilafah Rasyidin, ada peradaban pada zaman Bani Umayyah, ada pada zaman Bani Abbasiyah, dan pada zaman Turki Utsmani, pada zaman Islam di Cordova, dan kesultanan-kesultanan di berbagai pelosok dunia. Semuanya telah meninggalkan bekas dan jejak untuk peradaban itu bisa dibaca ulang pada hari ini. Nah, hari bahagia, para ulama besar dahulu menjadikan malam sebagai waktu emas mereka. Ketika manusia tidur, mereka bangun. Ketika manusia lalai, mereka sujud. Dari sujud itulah lahir karya-karya besar, termasuk Buya Hamka. Ketika Buya Hamka dipenjara, lahirlah kitab tafsir 30 juz. Orang saat bergembira, dia bisa bertafakur dan berfikir dan memikirkan ilmu. Untuk apa ilmu? Ilmu untuk mengetahui. Untuk apa mengetahui? Untuk mengelola alam. Untuk apa dikelola alam? Untuk manusia bisa berkembang biak. Untuk apa berkembang biak? Itulah sunnah Allah pada manusia. Manusia ini sebagai pewaris yang diturunkan Allah dari surga ke bumi untuk mengelola alam sebagai khalifah fil ardh. Semoga hari bahagia kita yang hadir semua di sini menjadi pion-pion, menjadi perwakilan-perwakilan untuk mendalami ilmu dan membangun peradaban sesuai dengan porsi kita masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.